Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas dari praktikum jaringan komputer yang membahas mengenai konfigurasi server pada sistem operasi Ubuntu. Pada praktikum sebelumnya, kita sudah membuat domain diantaranya www.jaringan.net dengan SAMPP. Nah, sekarang waktunya untuk meneruskan praktikum tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat protokol HTTP otomatis berubah menjadi HTTPS. Kedua, membuat subdomain sql.jaringan.net dan mengarahkannya ke phpMyAdmin. Nah, namun kali ini saya tidak akan menggunakan SAMPP karena pada server yang sebenarnya tidak menggunakan SAMPP. Oleh karena itu, saya gunakan LAMP server murni. Ini dia cara instalasinya. Yap. Kemudian juga ini pt-get menginstal min-y. Oke. Yang perlu diingat adalah jangan lupa password saat konfigurasi MySQL server yang ini. Nah, setelah kita instalasi, kita bisa mengeceknya dengan perintah service min status all. Kita buka terminalnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Ini dia, dapat sudah terinstall. Kemudian MySQL juga sudah terinstall. Nah, oke, lanjut. Ini dia. Setelah kemarin Ubuntu error gara-gara file interface di directory ini, maka kembalikan saja ke defaultnya seperti ini. Kita akan buka file interface nya. Oke, beri komentar pada konfigurasi pada praktikum sebelumnya seperti ini, tanda komentar. Nah, kemudian restart aja Ubuntu-nya dan networknya akan kembali normal. Sekarang mari kita konfigurasi interface sebagai berikut. Ini ifconfig halo. Oke, kita akan memberi IP pada NIC card kita dengan IP ini. Kemudian tambahkan juga IP buat ETH hostnya. Jadi kita buat interface virtual dengan perintah sebagai berikut. Oke, enter. Kemudian cek konfigurasi dengan perintah ifconfig seperti ini. Kemudian th0 dengan IP ini dan broadcastnya defaultnya seperti ini, masknya juga interface virtualnya ini th01, IP nya ini. Kemudian adalah kita akan lakukan konfigurasi pada file etc resolve.conf nano.conf seperti ini. Nah, kita sudah masuk. Kemudian tambahkan ini name server dan IP nya tambahkan. Oke, kita save, Ctrl X Y
enter. Kita cek lagi apakah sudah benar. Yap, sudah. Kemudian adalah jalankan web server Apache 2 dan MySQL. Akan jalankan dengan perintah berikut: start dan MySQL ya. Start. Oke, sudah running ternyata. Nah, kita masuk ke soal pertama. Pada langkah ini kita akan mengkonfigurasi subdomain sql.jaringan.net. Nah, lakukan konfigurasi pada file /etc bind db.jaringan. Kita akan konfigurasi. Ini dia filenya. Konfigurasi tambahannya adalah ini SQL. Kita persiapkan untuk subdomain dan kita tambahkan ini agar subdomainnya bisa terkonfigurasi dengan baik. Oke, ini aja. Kemudian ada ini tanggal, kita ganti tanggalnya. Sebaiknya dirubah dengan sesuai tanggal hari ini. Ini yaitu tanggal 15 bulan 12 dan tahun 2014. Oke, kita save, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita akan konfigurasi juga file db.iv berdasarkan sebelumnya. Kita ganti lagi tanggalnya. Oke, ini dia tambahan buat konfigurasi subdomainnya. Oke, dan juga tambahan ini ls.jaringan.net untuk subdomain. Ctrl X, Y, enter. Oke, selanjutnya adalah ini dia konfigurasi ini. Dan terakhir konfigurasi file etc by name default zone. Oke, lalu slash etc by name default zone. Ini dia sudah sama dengan konfigurasi di sini. Oke, kita save aja, Ctrl X, dan lakukan restart bind 9. Ini kita lakukan restart pada service bind 9 ini. Oke, yup, sukses. Kemudian kita akan mengecek apakah konfigurasi subdomain yang kita lakukan sudah benar. Kita lakukan dengan perintah ls/lookup jaringan.net, enter. Oke, ini buat domainnya sudah benar, sudah lihat ya. Kemudian kita akan cek buat sql.jaringan.net. Yup, ini berhasil. sql.jaringan.net mempunyai alamat di ekor 10. Oke. Sekarang adalah soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Begitu kita enable dulu SSL-nya, yaitu suatu tools untuk HTTP ke HTTPS. Ini ya, SSL, yep, modul SSL already enable. Kalau yang belum ada bisa install dulu dengan perintah
to apa ini mode SSL seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat folder pada directory var www. Directory var www ini adalah directory default dari service Apache yang baru. Kita akan cek apakah sudah ada. PMA sudah ada. Ini ya. Nah, kemudian ketika kita sudah download php-admin-nya, kita ekstrak di directory PMA saja di sini. Kita lihat apa saja di sini. PMA ini dia file php-admin. Oke. Nah, setelah itu adalah mana tadi? Oh ya, ini dia. Jangan lupa untuk HTTPS itu membutuhkan sertifikat. Ada yang default dari bawaan Apache-nya, namun kita akan buat sendiri. File sertifikat jaringan.crt dan file key jaringan.key pada directory etc apps2 ssl. Kita lakukan dengan perintah sebagai berikut. Ini ya, panjang banget. Oke. Copy. Ini ada parameternya banyak banget. Ini adalah DAIS 365, artinya dia berlaku selama 365 hari, artinya setahun. Kemudian RSA nya seperti ini. Saya juga belum banyak tahu mengenai hal ini. Dan ini adalah output key-nya di sini. Yang akan diletakkan di directory ini /etc /apache2/ssl. Kemudian untuk file sertifikatnya akan diletakkan di directory ini. Oke, kita tekan enter. Masukkan kode negara Indonesia ID, masukkan provinsi Jawa Barat, masukkan kotanya Bandung, dan nama organisasinya adalah dan unit name-nya adalah Telkom, dan common name-nya adalah kita gunakan seperti ini. Dan email address-nya adalah sesuai dengan konfigurasi bayan kita tadi, root@jaringan.net. Selesai. Kita bisa cek di directory etc/apache2/ssl ls apache2 sl, dan ini dia file jaringan.crt dan jaringan.key. Selanjutnya adalah kita akan membuat file jaringan.net.conf ini dia pada directory /etc/apache2 set available. Karena saya sudah membuat, kita bisa ceknya di sini. Apache2 site available. Ini ya untuk jaringan.net.conf nya, yang SQL dan jaringan.net.conf nya. Kemudian isi file jaringan.net.conf seperti berikut. Ini ya, kita akan no Apache2
2 set variable. Ya, sini dia konfigurasinya. Server admin isi dengan root @jaringan.net dan server name dengan nama servernya dan portnya adalah 443. Untuk SSL dia menggunakan port 443 HTTPS. Kalau HTTP biasa dia menggunakan port 80. Dan ini adalah ini adalah directory yang kita konfigurasi, directory defaultnya. Dan disini ada error log untuk membaca error, dan ada custom log, saya juga nggak tahu. Dan ada SSL agent.on, artinya dia enable SSL. Dan tak lupa pula SSL certificate file, yaitu jaringan.crt yang sudah tadi kita buat, dan key-nya di sini LX. Dan kita juga akan mengecek file sql.jaringan.net.conf. Oke, saya lihat. Oke, yap, di sini ada 2. Saya sengaja buat 2 untuk HTTPS dan HTTP biasa. Dia sama untuk yang SQL.jaringan. Di sini bisa kita lihat ada IP dari SQL.jaringan.net, yaitu ekor 10, dan ini dia portnya 443 sama seperti tadi. Namun kita ganti dokumen rootnya adalah var www.pma yang tadi sudah kita buat dan diisi dengan file php-admin. Ini ya. Yups, on, dan jaringan key-nya sama. Dan ini adalah buat HTTP biasa. Dan dia akan mengarahkan ke sama var www.pma. Sip. Save. Kalau nggak usah, karena sama aja. Oke, ini dia konfigurasinya. Kita lihat ya. Setelah itu kita mau ngapain? Kita akan mendaftarkan 2 file tadi ke Apache dengan perintah a2 inside. Nama filenya sama lagi, dan enter. Oops, JSQL jaringan does not exist. Oke, ada problem. Dan ke etc Apache 2 set variable. Ya, coba jaringan dan SQL. Yups, berhasil. Oke. Kemudian adalah jalankan service Apache 2-nya. Tadi sudah kita jalankan, kita akan restart kembali karena kita sudah konfigurasi ulang file-file yang kita butuhkan untuk mengkonfigurasi HTTPS dan subdomain. Oke, sukses. Kita akan buka browser untuk testing. Oke, akan buka Firefox. Firefox. Kita tunggu. Oh, belum muncul. Yups, ini dia Firefox. Akan testing yang pertama adalah jaringan.net. Kita enter. Yups, berhasil. Ini dia HTTPS.
Dan ini adalah file yang saya buat sendiri, php.info, dan adalah salah. Dan kemudian kita akan buka file sql.jaringan.net, enter, dan ini dia hasilnya. Yap, kita sudah masuk. Pencet masuk ke php.me. Kita juga akan melihat apa isi dari file var www ini ya, ini file index php.info nya, dan ini adalah file yang tadi kita konfigurasi, berisi file php.admin. Ini dia file. Yups, mungkin gitu aja, selesai. Yups, oke, terima kasih kepada software open source yang sudah membantu rekaman video ini, yaitu Record My Desktop dan Jis Webcam Boot. Oke, terima kasih. Minimize